Nah, ini dia contoh dari template empathy map, yaitu menggambarkan pengalaman mahasiswa tingkat sophomore hingga junior yang menghadapi kehidupan kampus. Peta ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu hear, apa yang mereka dengar dari orang sekitar, kemudian see, apa yang mereka lihat di lingkungan, say dan do, ucapan dan tindakan nyata mereka, serta things and feels, itu adalah pikiran dan emosi terhadap apa yang dirasakan. Selain itu juga ada bagian gain, yaitu hal-hal positif atau kebutuhan yang ingin dicapai. Kemudian pain, itu hambatan, kecemasan, tantangan yang selama ini mereka hadapi. Dengan pemetaan ini, desainer atau pendidik bisa lebih memahami situasi nyata dari mahasiswa dan merancang solusi yang lebih relevan terhadap kebutuhan mereka. Empathy Map, How to, oleh Maria Jimenez dan Maria Fernanda Herrera. Created using Powtoon. Empathy map ini penting dalam proses desain dan sangat efektif karena membantu mendorong kolaborasi tim, mengorganisasi data kompleks menjadi wawasan yang mudah dipahami, menumbuhkan empati nyata sehingga keputusan desain berpusat pada pengguna.
serta mempermudah komunikasi antar pemangku kepentingan. Dengan cara ini, desain menjadi relevan, inklusif, benar-benar berakar pada pengalaman pengguna. Nah, terdapat best practice dalam menyusun empathy map, meliputi menyiapkan empathy map dan membagi menjadi 4 kuadran sesuai dengan format says, thinks, feels, dan does. Kemudian meninjau data penelitian dari hasil wawancara, observasi, gambar, dan catatan lapangan. Ketiga, mencatat apa yang pengguna katakan berupa kutipan atau pernyataan penting yang relevan. Keempat, menggambarkan apa yang pengguna lakukan berupa tindakan nyata atau perilaku yang diamati selama interaksi dengan produk atau layanan. Dengan langkah ini, peta empati akan lebih akurat, kaya akan data, dan benar-benar berfokus pada pengalaman nyata pengguna. Best practice berikutnya adalah menggali lebih dalam pikiran dan perasaan pengguna serta mensintesis kebutuhan mereka, yaitu dengan desainer perlu memahami apa yang pengguna pikirkan berupa motivasi, tujuan, dan keyakinan mereka terhadap produk. Lalu identifikasikan perasaan pengguna dengan memperhatikan bagaimana emosinya, bahasa tubuhnya, atau nada suara yang muncul saat interaksi. Selanjutnya, langkah sintesis kebutuhan atau needs, desainer harus mensintesis kebutuhan pengguna berdasarkan data dari empathy map untuk merumuskan tantangan desain. Menyadari bahwa kebutuhan adalah kata kerja, artinya berupa aktivitas atau tujuan yang ingin dicapai pengguna, bukan sekedar objek atau benda. Kemudian mengidentifikasi kebutuhan dari ciri-ciri penggunanya, yaitu mengamati perilaku nyata, lalu polanya, atau bahkan kontradiksi antara ucapan dan tindakan mereka gitu. Nah, dengan langkah ini, empathy map tidak hanya menggambarkan pengalaman, tetapi juga menghasilkan pemahaman konkret tentang apa yang benar-benar dibutuhkan pengguna, sehingga bisa menjadi dasar kuat dalam merancang solusi desain. Nah, berikutnya ada yang disebut dengan sintesis wawasan, yaitu tujuan utama yang mengubah data pengguna menjadi pemahaman yang lebih dalam bentuk memandu desain. Pertama adalah pahami apa itu wawasan, yaitu pencerahan baru atau sudut pandang yang berbeda yang dapat membantu tim merumuskan tantangan desain. Wawasan ini seringkali muncul dalam momen eureka, yaitu saat mereka melihat data dengan cara yang baru. Selanjutnya, lakukan sintesis wawancara dari pengguna atau wawasan dari pengguna dengan cara mencari pola kontradiksi atau ketegangan yang ada di dalam pengalaman mereka. Bisa jadi wawasan muncul ketika kita menghubungkan dua elemen berbeda dari kuadran empathy map. Terakhir, tuliskan wawasan yang diperoleh secara jelas dan ringkas, nantinya menjadi fondasi untuk langkah desain selanjutnya. Memastikan bahwa setiap solusi benar-benar berakar pada pemahaman mendalam tentang kebutuhan serta pengalaman pengguna. Berikut ini adalah diagram hierarki kebutuhan dalam UX, di mana dapat membantu memahami motivasi pengguna, dimulai dari kebutuhan dasar seperti akses fungsional dan responsif, atau yang disebut dengan psychological needs. Lalu keamanan dan privasi atau safety needs, dilanjutkan dengan interaksi sosial atau love and belonging. Kemudian penghargaan dan prestasi disebut dengan esteem needs, hingga puncaknya adalah aktualisasi diri lewat kreativitas dan eksplorasi atau yang disebut self-actualization. Dengan demikian, pada saat kita memahami hierarki ini, maka desainer bisa mendapatkan atau menciptakan pengalaman yang sesuai dengan kebutuhan pengguna di setiap levelnya. Manfaat dari empathy map adalah membantu tim desain agar tetap fokus pada pengguna, sehingga produk yang dibuat benar-benar sesuai kebutuhan. Alat ini juga memberikan pemahaman lebih mendalam dengan menggali motivasi, keinginan, dan pain point
yang seringkali tidak selalu terucapkan dari pengguna. Selain itu, empathy map mempermudah komunikasi dalam tim karena menyajikan wawasan secara visual dan ringkas. Dan terakhir, peta ini membantu mengidentifikasikan peluang perbaikan dan inovasi dalam menyoroti aspek penggunaan pengguna, bukan sekedar fitur teknologi. Nah, selain adanya manfaat, empathy map terdapat kelemahan yang terletak pada beberapa hal, yaitu dari mulai perspektif yang terbatas karena interpretasi data ini bisa saja tidak sepenuhnya akurat dalam mewakili pengalaman pengguna. Kemudian kurangnya konteks. Nah, sebab peta ini cenderung hanya menangkap interaksi individu tanpa memperhatikan faktor lingkungan yang lebih luas. Ketiga, informasi yang tidak lengkap. Jika hanya mengandalkan empati atau empathy map sebagai satu-satunya metode, maka pemahaman bisa menjadi parsial. Dan yang terakhir, bersifat statis, karena peta ini tidak dapat menangkap perubahan emosi dan pemikiran pengguna dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, empathy map sebaiknya digunakan bersama dengan metode penelitian lain agar pemahaman terhadap pengguna lebih menyeluruh dan holistik. Ya, perbedaan utama antara empathy map dengan journey map itu fokus pada cakupannya. Empathy map menyoroti pikiran, perasaan, serta pengalaman pengguna pada momen atau interaksi tertentu, sehingga lebih mendalam dalam menggali aspek emosional dan kognitif. Sementara itu, journey map memberikan gambaran menyeluruh tentang perjalanan pengguna dari awal hingga akhir, mencakup semua touch point dan tahap interaksi dengan produk atau layanan. Dengan demikian, keduanya saling melengkapi, antara empathy map memperdalam pemahaman detail pengalaman pengguna, sedangkan journey map memetakan alur besar perjalanan mereka secara komprehensif. Beberapa tips penting dalam empathy mapping session adalah melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk memperkaya perspektif menggunakan template digital agar kolaborasi lebih mudah dan efisien, serta memanfaatkan alat visual seperti diagram atau peta pikiran supaya ide lebih jelas difahami. Selain itu, penting juga untuk menghubungkan hasil peta empati dengan persona, sehingga wawasan yang diperoleh bisa menjadi dasar pengembangan proses secara realistis. Terakhir adalah jangan lupa lakukan iterasi dan penyempurnaan secara berkala, karena empathy map ini adalah dokumen hidup yang harus terus diperbaharui seiring berkembangannya wawasan baru. Dalam proses desain, persona digunakan sebagai representasi deskriptif pengguna untuk memahami kebutuhan, motivasi, dan perilaku. Pembuatan persona dimulai dengan deskripsi rinci tentang ciri-ciri pengguna, termasuk usianya, pekerjaannya, pendidikan, hingga tantangan apa yang dihadapi. Selanjutnya, perlu menggali motivasi dan perasaan agar pemahaman tidak hanya sebatas data demografis, melainkan juga hambatan dan kebutuhan nyata. Nah, persona ini digunakan dalam desain untuk membantu tim menjawab pertanyaan kritis seperti apakah fitur ini sesuai dengan kebutuhan pengguna. Selain itu, biasanya dibuat lebih dari satu persona untuk mencerminkan keberagaman karakteristik pengguna. Dengan cara ini, persona menjadi alat yang kuat untuk memastikan desain benar-benar berorientasi pada manusia dan sesuai dengan konteks penggunaan. Mari kita menyimak penjelasan tentang persona. Hey there, in this video, I'll talk about personas. Personas are research summary presented as fictional characters intended to help teams empathize with users and make design decisions. Some common misconceptions about personas revolve around them seen as descriptions of one real user or the demographics of a market segment. These are either too narrow to communicate a research summary or too abstract to empathize with.
Each persona should represent a group of users with similar qualitative patterns, such as how they behave, what drives their decisions, underlying pain points and values, a fictional bio, and additionally some context to make the persona memorable and relatable to the audience. The best timing to make personas is when you've done some qualitative research and identified a group of users with common patterns. Personas are a useful tool to align teams on research findings and help them transition smoothly to ideating solutions. Ready to start on your persona? Make it a great UX or not, the choice is yours. Ya, mari kita lihat. Studi kasus ini menunjukkan bagaimana tahap empathize diterapkan dalam proyek UX yang nyata, yaitu pengembangan aplikasi layanan perkotaan atau City Connect. Aplikasi ini dirancang untuk memudahkan warga kota dalam mengakses berbagai layanan publik seperti transportasi, pembayaran tagihan, informasi cuaca, hingga pelaporan masalah kota. Dengan menggunakan empathy map, tim desain dapat memahami kebutuhan dan tantangan warga secara mendalam. Proses observasi, wawancara, analisis pengalaman pengguna membantu tim menemukan pain point dan harapan warga kota. Dari kawasan tersebut, aplikasi yang dikembangkan menjadi lebih relevan, bermanfaat, meningkatkan kualitas hidup pengguna karena benar-benar berakar dari pengalaman nyata masyarakat. Oke, berikutnya langkah-langkah empathize dalam studi kasus ini mencakup 4 tahapan utama, yaitu observasi pengguna di lokasi perkotaan, di mana tim desain melihat secara langsung interaksi warga dengan layanan publik, misalnya transportasi atau aplikasi pembayaran. Yang kedua adalah wawancara pengguna, yaitu menggali kebutuhan nyata setiap keinginan aplikasi yang sederhana namun terintegrasi. Yang ketiga, penyusunan empathy map, merangkum apa yang dikatakan, dipikirkan, dirasakan, dan dilakukan pengguna berdasarkan hasil observasi dan wawancara. Terakhir, yang penting adalah pembuatan persona pengguna, yaitu representasi fiktif yang menggambarkan tipe pengguna beserta kebutuhan mereka. Misalnya seorang ibu rumah tangga yang membutuhkan akses mudah untuk pembayaran tagihan dan pelaporan masalah kota. Dengan langkah ini, desain yang dihasilkan lebih relevan dan berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat. Nah, berikutnya, dalam tahap empathize ada beberapa kesalahan umum yang seringkali terjadi. Pertama adalah mengabaikan keberagaman penggunaan perkotaan sehingga solusi menjadi tidak inklusif karena hanya fokus pada segmen tertentu. Kedua, terburu-buru dalam menyimpulkan solusi. Nah, tanpa melakukan riset mendalam dan uji coba bersama dengan pengguna yang resikonya menghasilkan fitur yang tidak benar-benar dibutuhkan. Ketiga, terlalu fokus pada teknologi tanpa memperhatikan konteks sosial. Misalnya, membuat aplikasi yang tidak mempertimbangkan keterbatasan infrastruktur atau akses internet di wilayah tertentu. Kesalahan-kesalahan ini seringkali dapat mengurangi relevansi dan efektivitas solusi yang dirancang. Nah, simulasi teknik empathize dalam studi kasus ini menekankan 2 pendekatan utama, yaitu pertama, lakukan observasi pengguna di lokasi perkotaan, yaitu tim desain mengamati Di akhir langsung bagaimana pembelajaran, warga berinteraksi saya mengucapkan dengan terima layanan kasih kota, kepada misalnya peserta yang di telah halte bersama atau mengikuti di materi stasiun. ini. Semoga Dari sini bahasan diperoleh yang temuan telah kita nyata, pelajari bersama seperti kesulitan dapat mencari memberikan jadwal bis pemahaman yang yang lebih akurat baik dan atau kebingungan aplikatif, akibat serta aplikasi konsep ini dapat transportasi tidak diimplementasikan memberikan pada notifikasi pekerjaan secara atau real proyek time. yang sedang dikerjakan. Kedua, wawancara pengguna, Wassalamualaikum yaitu tujuannya warahmatullahi menggali wabarakatuh. lebih dalam perasaan dan kebutuhannya mereka. Pertanyaan yang diajukan fokus pada pengalaman nyata seperti apa yang Anda rasakan ketika mencari jadwal transportasi, atau apa yang kalian bingung ketika menggunakan aplikasi ini. Dalam kombinasi observasi dan wawancara, tim dapat memahami kebutuhan pengguna secara komprehensif untuk merancang solusi yang relevan.
dalam lanjutan simulasi teknik empathize terhadap langkah-langkah yang ada, itu terdapat dua hal yang penting. Pertama adalah pembuatan empathy map berdasarkan hasil observasi wawancara. Kemudian tim mendokumentasikan apa yang dikatakan, says, apa yang dilakukan, does, apa yang dipikirkan, thinks, dan apa yang dirasakan oleh pengguna. Misalnya pengguna mengeluh aplikasi sering terlambat memberikan informasi. Lalu, apa yang harus dilakukan? Yaitu mereka harus memeriksa papan pengumuman. Lalu berikutnya things, berharap ada pembaruan secara real time. Berikutnya feels adalah dia merasa frustasi karena aplikasi tidak akurat. Nah, kemudian yang kedua adalah diskusi dan refleksi tim. Ini sangat penting untuk memperdalam pemahaman kebutuhan pengguna. Tim mengidentifikasi pola umum, menetapkan area yang harus diperbaiki, membahas langkah desain berikutnya. Nah, dari diskusi ini akan muncul temuan bahwa pengguna membutuhkan aplikasi yang lebih mudah. Kemudian dengan informasi yang real time dan andal, sehingga mereka dapat merencanakan perjalanan yang lebih baik dan merasa percaya pada aplikasi kita. Dalam proses empathize terdapat beberapa tantangan etis yang harus diperhatikan. Pertama, etika dalam pengumpulan data, yaitu menjaga privasi atau kerahasiaan pengguna, serta memastikan adanya transparansi dan persetujuan sebelum wawancara atau observasi dilakukan. Kedua, cara menghindari bias dan asumsi adalah kenapa? Karena interpretasi data bisa dipengaruhi sudut pandang pribadi desainer, sehingga penting melibatkan berbagai perspektif dari tim maupun pemangku kepentingan. Yang ketiga adalah waspada terhadap wawasan kontradiktif, sebab seringkali ada perbedaan antara apa yang dikatakan pengguna dengan apa yang mereka lakukan. Nah, dengan memperhatikan etika dan mengatasi tantangan ini, tahapan empathize dapat menghasilkan wawasan yang lebih akurat, manusiawi, benar-benar relevan, dan menciptakan solusi digital yang berdampak. Nah, di dalam slide ini menekankan bagaimana tahap empathize berhubungan erat dengan tahapan define dalam design thinking. Wawasan ini diperoleh dari observasi, wawancara, dan empathy map digunakan untuk merumuskan problem statement. Ingat tadi yang sudah dijelaskan ya. Jadi problem statement ini lebih jelas dan spesifik. Nah, beberapa poin utama di dalam refleksi itu adalah adanya pondasi penting. Empathize menjadi dasar kuat dalam UI UX untuk menciptakan solusi yang relevan dan efektif. Lalu identifikasi masalah. Nah, ini membantu menemukan masalah tersembunyi yang benar-benar dialami pengguna sehingga inovasi berakar pada realitas. Lalu pendekatan empatik membuat desainer lebih peka terhadap kebutuhan eksplisit maupun implisit pengguna, sekaligus dalam menghindari bias. Kolaborasi tim mendorong kerjasama lebih erat agar desain yang dihasilkan sesuai dengan pengalaman nyata pengguna. Intinya, tahap empathize bukan sekedar awal, tetapi pondasi penting yang memastikan desain berorientasi pada manusia, bukan hanya sekedar teknologi. Di akhir pembelajaran, saya mengucapkan terima kasih kepada peserta yang telah bersama mengikuti materi ini. Semoga bahasan yang telah kita pelajari bersama dapat memberikan pemahaman yang lebih baik dan aplikatif, serta konsep ini dapat diimplementasikan pada pekerjaan atau proyek yang sedang dikerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.